Itu berarti itu tujuannya apa? Mengembalikan motivasi kita. Terima kasih waktunya. Mohon maaf, mohon izin Pak Ferry untuk presentasi depan. Mohon maaf, tadi saya sudah sedikit menyanyi. Nah, kan sebenarnya adalah awal dari presentasi pendidikan teknologi dengan melanjutkan dari Mbak Glenada hambatan yang ke-8, saya sekarang hambatan yang ke-9, yaitu penelitian materi, perencanaan pembelajaran, strategi, selanjutnya inklusif dengan gangguan emosional dan perilaku. Nah, di sini saya kira tadi mungkin awal-awal untuk lagunya nggak ada yang tahu. Yang tahu pasti hanya refnya saja. Saya sering ya, story-nya pasti jika tidak ini mungkin itu pasti hafal kalau refnya. Nah, di sini untuk penelitian materi apa yang saya pelajari adalah pertama gangguan emosional dan perilaku, kebutuhan belajar, kurikulum yang disarankan, terus kurikulum yang disarankan yaitu contoh implementasi dan tantangan pembelajaran. Untuk gangguan emosional sendiri, misalkan American Psychiatric Association ya. Gangguan emosional mencakup dari kecemasan, stres, dan juga depresi. Nah, ini berarti dari faktor internal juga. Faktor internal terdiri dari keluarga atau family, dari lingkungan. Untuk keluarga biasanya untuk gangguan emosional ini sering terjadi broken home. Ini gangguan emosional. Biasanya kalau anak mentalnya belum siap, ini emosinya terganggu. Terus gangguan perilaku juga ini sama, perilaku terlalu agresif, perilaku menantang, perilaku menarik diri. Nah biasanya ini hampir sama. Kalau yang sering yang trending film-film hari ini itu film Jumbo. Sebenarnya film itu kalau dilihat dari latar belakangnya itu anak-anak di situ broken home semuanya. Dari orang pertama sampai dengan teman-temannya itu sebenarnya broken home. Ada yang hidup sendiri, ada yang hidup dengan kakaknya, ada yang hidup dengan kakeknya. Hampir tidak ada yang hidup dengan orang tuanya. Karena disitulah ada orang tuanya pisah juga. Dan sampai kakaknya pun di film tersebut juga broken home. Gara-gara istrinya itu dibunuh orang, biar dan kuburannya itu digusur sama proyek sampai ketika jadi kepala desa dia lari lain untuk menggusur pemakaman yang ada di desa tersebut. Terus sekarang untuk kita belajar media pembelajaran audiovisual, alat peraga teknologi, lingkungan belajarnya untuk anak ini ruang yang inklusif, ruangan yang aman, aksesibilitas. Dan untuk pendampingan dan dukungan yang pertama adalah guru pendamping khusus, kolaborasi dengan psikolog atau konselor. Yang paling utama dan paling penting adalah pendampingan dari orang tua. Jadi untuk anak seperti ini pendampingan orang tua ini saya kira sedikit kesulitan. Paling biasanya di kebanyakan orang tua itu pasti pasrah kepada gurunya. Penyusunan belajaran materi, proses, evaluasi dan terakhir pelanggaran fungsional, orientasi, mobilitas, keterampilan hidup. Nah, untuk kurikulum yang disarankan untuk pada hari ini menggunakan kurikulum yang adaptif atau kurikulum yang disesuaikan. Sesuai tadi dibilang Mas Daniel, kurikulumnya tidak berubah, melainkan perlakuannya yang dibedakan. Nah, kurikulum adaptif ini adalah berbasis pada kurikulum reguler, namun dengan penyesuaian dalam materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran dan penilaian. Kurikulum ini mempertimbangkan kebutuhan individu peserta didik dengan gaya profesional dan perilaku, termasuk kebutuhan untuk semua media pembelajaran. Untuk contoh implementasi, saya buatnya sebelum awal modifikasi tujuan pembelajaran, modifikasi materi pembelajaran, modifikasi aktivitas, dan yang terakhir evaluasi. Untuk contoh implementasi di sini saya mengambil kelas 4 di fase B
topik lokomotor dalam berlari dan melompat. Untuk tasmat ini terdapat sesuai dengan emosional perilaku. Nah, untuk tujuan pembelajaran reguler sesuai dengan operasikan berbagai gerakan lokomotor dengan benar dan efisien untuk yang TPABK, siswa dapat memperhatikan gerakan berlari, lari dan melompat sesuai dengan kepekaannya mereka. Terus sekarang untuk coba implementasi modifikasi aktivitas pembelajaran. Pertama, pendahuluan. Setelah didik berdiri melingkar untuk lingkaran sesuai dengan instruksi pendahuluan. Untuk intinya, ini pada ini adalah permainan mengenal teman. Setiap anak berhak bertanya hobi atau makanan ataupun apapun itu pada teman yang sampingnya. Nah, permainan berpindah tempat, yang tiga permainan berpindah tempat sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru dengan clue tugu pancoran. Ini sengaja saya begini dengan clue tugu pancoran. Ketika guru bilang tugu pancoran, anak-anak akan berdiri sendiri. Terus ketika dengan clue berikutnya tukang ojek, karena tukang ojek biasanya itu bawa goncengan. Ini berkumpul 2 orang. Nah, ketika berkumpul ini, salah satu tadi untuk clue ketiga adalah tukang beca, 3 orang. 3 orang. Jadi nanti setiap kali permainan ini selalu dipecah. Nah, ketika ada momen berkumpul sesuai dengan tukang ojek 2 orang. Nah, jadi di momen ini setiap anak berhak bertanya, hobi kamu apa? Jadi setiap anak nanti akan teracak dan secara langsung emosi mereka dan setiap manusia pasti memahami karakter setiap temannya yang dalam satu kelas itu. Jadi terkadang anak itu banyak yang yang perilaku suka menarik diri, biasanya kan nggak mau ikut aktivitas seperti itu. Nah, dari sini untuk peran ini untuk mengenal teman. Jadi anak punya gerak bertanya sepele, tetapi ini sangat sepele. Walaupun sepele, tetapi ini sangat penting untuk sosial mereka. Terus selanjutnya untuk modifikasi evaluasi, untuk guru melatih partisipatif dan upaya anak dalam melakukan interaksi sosial berdasarkan instruksi dan kepekaannya sendiri. Jadi nanti biasanya kalau anak seperti itu kumpulnya, contoh si A ini kumpulnya kalau si I, kelompokan dia sama I terus, suruh 2 orang, ya kalau 2 orang kan I terus nggak mau pindah. Nah, dari sinilah kita amati. Yang berikutnya, guru menilai berdasarkan kemampuan pikiran. Nah, ini biasanya kalau aku koncoku ini, koncoku si A, kelompokan bertiga-tiga, ya kok kelompok bertiga-tiga semuanya. Nggak mau cari teman yang lain. Jadi inilah kenapa harus pecah. Dan artinya cari teman-teman yang lainnya untuk mengenal lebih jauh. Siapa tahu ada yang tahu kamu hobinya apa, makannya apa, siapa tahu bisa depannya juga akan makanan dan lain. Terus berikutnya guru bertanya pada anak tentang pemahaman konsep gerak dan bagaimana ia merasakan ketika selesai aktivitas tersebut. Ini bisa direfleksi. Untuk selanjutnya ditanya apa yang kamu rasakan dan bisa juga apa yang kamu dapat dari permainan ini, apakah dan lain-lain. Terus berikutnya terima kasih. Sama-sama. Ini itu materi yang saya sampaikan pada pertanyaan. Ya, kira-kira dari apa yang Anda ungkapkan tadi, selalu pasti ada masalah. Di antara sekian capaian tadi, kira-kira yang paling susah untuk diterapkan di titik mana? Yang paling susah diterapkan adalah ini Bapak. Guru menilai berdasarkan kemampuan. Ya, bagian ini yang tidak, yang memberikan opsi berkumpul 2 orang, 1 orang dan Agak susah merespon begitu. Iya. Artinya memang betul kita butuh waktu panjang, Betul. khusus anak disabilitas, dan guru juga harus lebih sabar.
Itu masalah. Oke, tepuk tangan dulu badannya. Lanjut. Siap. Yang ke-16 akhirnya datang juga.